Pada video kali ini, kita akan mencoba web authentication perangkat Sophos Firewall, di mana kita akan mencoba di firmware versi 19. Langsung saja kita login ke dashboard Sophos. Ini kita skip saja. Untuk konfigurasi web authentication, kita masuk ke menu configure, kemudian pilih authentication. Kemudian di bagian web authentication, di sini kita dapat mengatur tampilan web authentication. Dan di sini bisa kita preview untuk hasilnya. Nah, jadi nanti di user akan tampil portal autentikasi seperti ini. Ini bisa kita rubah, bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi mulai dari atas, nah ini default saja. Kemudian di sini kita show captive portal link. Kemudian show web page after sign in. Kemudian kita pilih in new browser window. Kemudian di sini bisa kita custom atau kita pilih original request by user. Untuk sign out user, nah di sini kita pilih ketika captive portal di close maka akan redirect, atau ketika user inaktif akan sign out. Nah kita pilih never. Kemudian gunakan insecure HTTP instead of HTTPS. Ini kita apply. Kemudian di sini kita pilih layout default saja. Kemudian di sini user prompt-nya ini bisa kita rubah. Kemudian untuk template warnanya juga bisa kita sesuaikan. Setelah itu, sebelum kita save, bisa kita preview. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Setelah kita mengatur tampilan web authentication, kita masuk ke menu service. Nah, di menu service ini kita bisa menggunakan Active Directory atau radius server. Jadi kita bisa mengambil user dari eksternal. Jadi apabila kita mempunyai radius server, Active Directory, ataupun LDAP yang lainnya, kita bisa pakai itu untuk login authentication. Nah, di sini kita nanti akan mencoba menggunakan user lokal. Jadi nanti kita akan create user di lokal Sophos. Untuk autentikasi menggunakan LDAP, nah nanti akan kita coba di video selanjutnya. Langsung saja kita create user di Sophos. Kita masuk ke menu user, kemudian kita add. Sebagai contoh, kita buat satu user lokal. Kita buat user demo. Kemudian user tipenya pilih user. Kemudian kita create passwordnya.
Untuk email address kita sesuaikan dengan email masing-masing. Kemudian grup, pilih open group. Ini kita default saja. Untuk serving kuota, asisten, dan yang lainnya kita set default. Kemudian di sini misalnya ada pipit TV remote access atau L2TV remote access bisa kita enable. Tapi di sini kita tidak mencoba untuk VPN remote access, jadi kita disable saja. Kemudian di sini simultan sign in kita use global setting, kita pakai global setting. Kemudian sign in restriction ini boleh user group node atau any node, ini bebas. Kita save. Nah, di sini kita telah membuat satu user. Ini user lokal. Setelah kita membuat user, kita masuk ke menu Rule and Policies. Nah, di sini nanti kita akan menjalankan web autentikasi untuk network user. Sebelum kita aktifkan untuk web autentikasinya, kita coba tes dulu di PC user. Sebagai contoh, di user kita menggunakan Windows 7. Nah, ini kita coba tes dulu. Kita akan connect ke internet. Nah, di sini saat kita browsing atau kita searching, belum muncul portal login atau web authentication. Langsung saja kita kembali ke dashboardnya Sophos untuk mengaktifkan web autentikasinya. Untuk mengaktifkan web authentication, kita masuk atau kita edit di policy LAN to internet. Kita edit LAN to internet. Jadi rule-nya di sini, name rule-nya LAN to internet, action-nya accept, kemudian source zone-nya LAN, source network-nya ini bisa any atau spesifik ke network user. Destination zone-nya pilih one, destination-nya any, service-nya any. Kemudian di sini ada menu match non-user. Kita cek, kemudian kita cek juga untuk use web authentication for unknown user. Untuk user and group, kita bisa pilih any atau ke specific user. Tadi kita sudah membuat user lokal, langsung saja kita tes menggunakan specific user demo. Nah, ini user yang sudah kita create di local Sophos tadi. Kita add. Kemudian di sini ada security feature, web filtering. Ini kalau kita mau melakukan filtering di user, ini filtering berdasarkan URL, kategori. Kemudian di sini ada identity and control application atau app control. Ini kita bisa melakukan filtering berdasarkan application kategori. Langsung saja kita save. Kemudian kita kembali ke PC user, kita akan melakukan testing di PC user apakah web filtering sudah jalan atau belum. Kita buka browser. Nah, maka secara otomatis web authentication akan muncul. Langsung saja kita login menggunakan user yang sudah kita create di local Sophos. Masukkan passwordnya. Kita klik sign in. Nah, kita sudah login. Statusnya sign in sebagai user demo.
Setelah kita login, kita baru bisa melakukan browsing atau searching internet. Kita kembali ke Sophos. Pada Sophos, kita cek di dashboard. Nah, ini di sini sudah terlihat satu live user. Jadi di sini username-nya user demo, kemudian klien tipenya menggunakan web client. Kemudian di sini terlihat host IP-nya. Nah, di sini saat time login, upload download, data transfer, dan yang lainnya. Sekian video dari saya dan tunggu video-video berikutnya.